Pelang izinnya mana? Pekerja proyeknya siapa ini? Salam. Bang izin, iya, ini izinnya mana? Izin galian. Hanya digali. Naon? Dari perataan tanah. Enggak, ini gali. Oh, gali. Tanahnya di kemana ya? Kan SE ke. Jual kan? Nggak mungkin kalau nggak jual. Nggak mungkin. Saya minta pelang izinnya mana? Ya, bukan. Kan ini pakai jalan negara, bayar pajak nggak? Siapanya? Yang gali tanahnya bayar pajak nggak? Itu mah kan dari proyek. Bukan, kan setiap galian harus bayar pajak. Jadi kalau saya mau Pak, Nah, yang ini punya tanah lahan, siapa? punya masyarakat. Bapak punya lahan. Lahannya kan tanahnya dijual kan? Biasa. Ya dijual lah sudah. Nggak udah jangan alasan perataan. Tanahnya dijual. Ya. Bayar pajak nggak? Nggak, saya minta berhenti dulu. Oh ya. Berhenti dulu. Ini kan bahaya nggak dihitung dulu. Yang bertanggung jawabnya siapa ini? Saya Yang bertanggung jawabnya? Ini kan mana? Rencana tambangnya. saya cuma punya lahan. Iya kan harus ada rencana tambang. Ini digali nih. Ini kan potensinya longsor. Walaupun untuk proyek ya kan harus rencana dengan baik. Kan nanti harus bikin tahapan bertingkat, ditanamin pohon setelah itu. Harus ada dong, nggak bisa sembarangan pekerjaan. Tanahnya menggunakan jalan kabupaten, tonasenya tinggi. Yang bertanggung jawab perbaikannya nanti siapa? Ini kan jalannya pakai jalan kabupaten. Terus kalau kehancuran jalan, nanti yang memperbaiki siapa? Masalah itu saya. Ya makanya nggak bisa. Mana penanggung jawab proyeknya? Bapak mengambil gambar untuk apa? Penanggung jawab proyeknya siapa? Saya minta diselesaikan dulu administrasinya. Nggak bisa begini. Mana penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya mana? Anda siapa? Anda siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Supir itu mah. Para aja. Ya? Ya. Ya naon ya teh. Mereka langkung yo. Enggak, penanggung jawab proyeknya mana suruh ke sini? Nggak bisa gini Pak. Kan harus ngasih contoh yang baik bagaimana mengerjakan proyek yang baik. Kan tonasenya besar, menggunakan jalan kabupaten. Kalau jalannya hancur, memang Bapak mau ngebeton? Kan saya dulu capek bangun jalan ini. Susah. Tapi penanggung jawabnya siapa? Bapak nanti dia. Bikin awan. Usaha. Hah? Usaha. Usaha awan. Keren koyong. Yang mana yang bikin Pak? Mana yang punya tanahnya? Ini Pak caranya. Ini kan Bapak mendapatkan uang. Terus ini kan ada jalan kabupaten yang digunakan. Andai kata proyeknya adalah proyek strategis, hitungannya kan harus jelas. Per kubiknya berapa? Bayar ke negara. Uang negaranya untuk nanti membangun jalan baru. Gitu loh Pak. Saya tahu lah. Proyek itu kalau sudah selesai proyek, nanti pekerjaan hancur nggak ada yang peduli. Nanti yang Pemkab kabupaten lagi yang harus memperbaiki bertanggung jawab kan kasihan. Jadi Iya Bu, makanya saya nanya penanggung jawab proyeknya siapa, yang beli tanah Bapak siapa? Penanggung jawab lahannya siapa? Kalau ngomongin izin, saya yang ngurusin paling awal. Pengelolaan di sini, saya yang ngurusin awal sampai selesai. Saya Bapak nggak tahu Pak. Ya makanya Bapak yang beli ininya siapa, yang beli tanahnya? Sok penanggung jawabnya siapa? PT apa yang kita? RJK. Kita makan hanya ini nih, yang beli PT. Ya siapa beli tanahnya? Yuk ke sini. Ini kan menggunakan jalan kabupaten nih. Ini ada tanah nih yang digeser. Tanah ini bernilai ekonomi kan, diangkut, bayar pajak. Gitu loh Pak. Uang pajaknya nanti pakai bangun jalan yang rusak. Jangan sampai selesai proyek, mobil gede-gede jalan rusak. Yang jalan Cirata aja nggak diperbaiki. Ini jalan kabupaten saya bangun capek Pak dulu lama. Kita mah bukan anti pembangunan, bukan semuanya tar. Nanti setelah ini rencananya apa? Kalau tanahnya sudah digali-gali, nanti rencananya apa? Mau dibikin rumah. Heeh, pan kudu aya rencana na atuh, kudu aya side plan na. Kan itu proyek nasional. Gitu loh. Ya. Itu loh. Heeh, nyaho ieu sanajan tanah milik ge, begitu tanahna dijual ngaranna galian. Ya maksudnya apa? Pilih-pilih. Ya tanah milik ge galian. Ari galian teh hiji kudu aya izin galian. Nu kadua kudu bayar pajak. Keun lah ieu mah ngageser jarakna deket, pajakna bayar. Gitu loh. Itu mah bukan kapasitas saya untuk bayar. Anu bayar pajak Bapak, orang Bapak yang jual tanah. Kumaha? Kan Bapak sok saya nanya satu kontainer 1 ton itu seberapa hargana? Murah Pak. Seberapa? Runding aja ngiping. Murah Pak. Pang anu mikirna saha nu belina? Me bener ya, kayak kan itu kabeh rame ya. Tiap poe di medsos, tebang pilih, nu lain ditutup nu nya henteu kan kudu tertib. Siap. Itu loh. Sok saha pan aya kontraktor, nah kontraktor mah saha? Pan PLTC geus kontraktor kan aya kontraktor, nah kontraktor. Kayak minta apa di bejaan beneran. Heeh, Beliau gitu. Kontraktor mah ka dieu. Ieu teh kan ngecebrok, ieu teh di backing ieu teh di backing ieu terus bari nu kitu, loba backingan nya mah. Kabupaten tanpa izin. Iya, terus Bapak nggak bayar pajak dari galiannya. Orang banyak ke saya ngadu, banyak yang jatuh karena licin waktu malam. Saya tunggu di sini, Pak.
Saya dukung pekerjaannya, tetapi harus tertib, nggak boleh serampangan. Siapa kemarin dari mana? Ya, yang bertanggung jawab pelaksanaan teknisnya siapa? Ya dari BGB. Ya suruh kesini dong. Siap. Saya mau nanya aja, ada nggak izin penggunaan jalannya? Siap. Kan Kebetulan jalannya kabupaten nih, kota nasinya tinggi, ya kan? Jalan Cirata aja nggak diperbaiki yang pilih PPT perusahaan. Ini jalan kabupaten, jangan sampai selesai proyek ini rusak, hancur. Sedangkan ininya nggak bayar pajak. Ngangkut dari sana terus dan melewati jalan kabupaten. Siap. Nggak bayar pajak juga karena ilegal galiannya. Masa perusahaan resmi menggunakan galian ilegal? Tolong kasih tahu Pak, ya kan? Jangan sampai selesai nanti perusahaannya bangun, jalannya hancur. Nanti kabupaten bangunnya dananya dari mana? Ah, kita balik lagi, aku minta balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Coba oleh Bapak kontainer seperti ini ngelewati jalan kampung, Pak. Harusnya kan ada perjanjian dulu penggunaan jalan. Nanti kerusakan yang ditimbulkan bagaimana? Ini jalannya dulu saya Pak bangunnya susah Pak. Cirata mah kan bangun jalan sendiri juga susah sampai sekarang. Kemarin itu dari pihak safety sudah koordinasi sama Disub Purwakarta. Kita Saya kan dari tadi nggak ada pelang, jadi kan ada pelang nih. Proyek galian ini kubikasi sekian. Ini loh Pak, ini kayak ilegal. Ini kan perusahaan resmi, kan harus ngasih contoh safety. Bapak kan safety, pakai masker, pakai helm kan safety. Lingkungan juga harus safety Pak. Siapa yang bertanggung jawabnya? Saya mau ngomong. nanti saya koordinasi dulu. Jangan lama koordinasinya. Siap. Nanti rapat dulu. Ya, gimana Pak ini galian ini? Izinnya mana? Sebenarnya gini kan, Ah, kita mah hanya menerima, terus? kita mah tidak membayar, Kenapa? kita mah hanya menerima di lokasi. Terus? Menerima tanah. Berarti Bapak yang beli kan? Berarti bayar pajak dong. Harus bayar pajak. Kan kenapa bayar pajak? Karena mobilnya menggunakan jalan kabupaten. Nanti kalau jalan kabupatennya pecah, rusak, dananya dari mana memperbaiki? Siapa ini? Kan bukan satu ini, di sana lagi kan panjang jalurnya. Semua loh, Pak, saya berlakukan untuk semua, bukan hanya ini, semua harus taat. Apalagi ini, saya ngurus dari awal kok kalau ngomong ini. Gitu loh. Bapak yang bertanggung jawab terhadap Bapak siapa? Jadi kan kita gini, kita tuh menerima di lokasi, Ah, kita mah tidak membayar. ah, Jadi kan kita jual di ladang. siapa yang mereka itu? Jual ke Bapak, ya kan? Ya tinggal aja, penjual dengan pembeli yang membayar pajaknya siapa? Hitung tonase per truknya. Kita ikutin saja. Ini kita stop aja dulu Pak. Ya, Apa, ikutin stop dulu, karena kan penggunaan jalan. Ini ngangkut tanah. Enggak, balik lagi Om. Kita lagi balik. Ini stop aja dulu, stop. Pak Wahid, tolong stop aja semua. Nanti stop aja dulu semua Pak. Pak Wahid, ini stop aja dulu Pak. Masukkan anak ke mana supaya lancar. Bulan cepat. Pilihan kamu Pak. Ya masih kalau di stop lah. Tahu lah. Stop lah. Mungkin cuma prosesnya saya enak tadi. Iya, kayak ke tim di pemerintah daerah lah. Bidang menangani, ya kan? Pak Bidang Mai, ini menangani. stop aja dulu Pak Ya. semua Pak. Jangan dulu ada aktivitas. Kamu muncul di YouTube saya, kami CC Indonesia. Dulu ya, jangan perlu ngangkut lagi. Ini terakhir Kabupatennya bisa menggunakan jalan kabupaten. Akan bilang lagi saya terima kasih. Ya. Bang kalau kakak dia deh. Kira-kira mau parkir di situ. Jauh panjang. Enggak, saya begitu lah itu. Ayo gimana? Ya gimana? Ini gini Pak. Pertama kan kalau dari sisi aspek regulasi ya, ini kan maksudnya kategori galian loh. Kalau galian itu kan harus ada izin. Kalau kategori galian. Nah ini kalau saya sih ini kategorinya galian gitu loh. Dan ini hanya bukan di sini, di ujung jalan, di ujung kecamatan ini. Penggunaannya, oke, karena ini proyeknya adalah proyek strategis. Kategorinya hanya kedua saja. Berarti pergeseran tanah dari Salok atau Lokasi walaupun menimbulkan pembiayaan. Jaraknya terlalu jauh kalau dari sini ke sana. Mobilnya kontainer besar. Saya tanya ke Bina Marga, nggak ada izin penggunaan jalan. Pertanyaan saya, kalau jalannya hancur, mau siapa yang memperbaiki? Saya itu aja. Kalau jalannya hancur ini sekitar hampir 7 km, kali total per kilometernya harganya sekitar 3 miliar, berarti 3 kali 7. Siapa yang akan memperbaiki?
Itu aja, saya nanya itu aja, yang mau perbaikin siapa? Karena warga udah protes Pak, ke camat. Betul. Ada yang jatuh malam-malam, gitu loh. Terus kemudian mereka mulai bising karena jarak tonasinya tinggi. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mau jamin untuk memperbaiki jalan? Karena saya dulu Bang, bangun ini capek. Nah, Bapak jawabnya gimana? Gak bisa ngambil keputusan kan? Ya makanya jangan nemuin saya kalau gak bisa ngambil keputusan. Makanya dia di atas saya kan sedang oke dulu tiasa jawab lah gitu kan. Iya, suruh kesini aja. Nah, saya ngasih solusinya adalah solusinya jaraknya jangan terlalu jauh pengambilannya. Udah di sini aja. Tetapi ada jaminan perbaikan jalan dari sini ke sana, Pak. Gitu loh. Saya kalau ngomong awal, Pak, yang bantu izin ini 1 hari selesai saya, Pak. Saya ditelepon oleh salah seorang lah di Jakarta minta ditanya. Oh, bantu. Tapi nggak boleh dong pembangunan dekat dengan saya. Kang, berarti kalau pakai tanah perhutani itu bisa nggak, Kang? Soalnya gini, Kang, kan itu mah dekat dengan tanah perhutani. Iya, saya kan bisa tinggal diajuin ke Teknologi, tinggal ngomong. Jadi tidak mengganggu lingkungan. Iya, bisa. Nah, di tanah Kuat itu. ada mereka itu teman-teman Kang, baik. ya. Jadi di Bekasi Site ini, kita ini betul waktu Ya makanya bosnya suruh ke sini. dikelilingi dengan Ya, pengambil keputusannya harus ke sini. Sok saya bantu. Biar tidak menimbulkan problem. Perhutani mah tinggal digeser tanahnya, dibikin komitmen setelah nanti penataan, penanaman pohon dilakukan segera. Gitu kan betul, gampang. memang betul. Cuman siapa pohon karet tinggal dihitung. Dihitung tegakannya diganti, ditanamin lagi. Betul. Selesai. Nah, ini ke Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidupnya saya bantu. Kan komisinya di bawah saya. Saya pernah ngomong, Pak, ke PMSE. Pak, gimana kalau perhutani aja? Itu naik ngomong sih ke saya. Udah gitu dia pikir mungkin, wah, mungkin repot dong katanya izinnya ke Jakarta. Saya urus. Ini kan proyek nasional saya bantu. Oke, siap. Dia malah ke kementerian juga. Siap. Telepon. Siap. Benar. Itu loh. Nah, itu maksimal di tanah perhutani, maksimalnya di sini, minimalnya di tanah perhutani, maksimalnya di sini. Minimalnya Jangan terlalu ngambil jalan terlalu jauh. Nanti dapatnya agak kurang bagus. Ya kan ngobrol sama warga, wah di wilayah yo, cuma ayah jegeran dekingan kan. Lah warga mah kan ngomong nak gitu, nggak aja di stop yang nggak bisa. Saya mah tegak lurus. Siap. Mana bosnya panggil dong? Ini jadi wartosan gitu. Ini rese. Pak Arif gimana? Pajaknya bayar, jalannya dijamin untuk diperbaiki, selesai. Halo? Dengan Pak Arif. Salam Pak. Ini kan galian tanahnya satu belum ada izin. Yang kedua menggunakan jalan kabupaten, jaraknya jauh lagi ke Tegal Datar. Nah saya nanya, nanti yang bisa ngejamin perbaikan jalannya siapa? Baik Pak, ini kalau punten Pak izin menjawab. Ya kalau secara tupoksi Pak izin punten Pak. Kalau masalah query atau galian, kalau saya kan di PJB Pak, terus kalian akan ke PMSD Pak dengan Pak Dimas. Kemudian ini Gini aja deh Pak, jangan kepanjangan. Saya mah kalau kepanjangan mah lama. Bapak saya tunggu di sini deh. Kenapa sih Bapak nggak nyamperin di sini? Malah saya disuruh ke sana. siap saya baru sampai. Ya kalau salah ngaku salah, jangan takut. Ya. Salam. Ini proyek besar kok kayak proyek tingkat RT. Gali sembarangan. Tonase lewat jalan, Bina Marga nggak tahu. Gimana sih? Saya mau nanya, kalau jalan rusak siapa tanggung jawab? Bapak Bang, sanggup ngebeton? Jangankan bangun jalan ini, jalan Cirat aja belum diperbaikin sampai sekarang. Jalan Cirat aja bolong-bolong, belum diperbaikin apalagi ini. Jadi gini caranya Pak, ini galian yang di sana terlalu jauh. Mobilnya melewati beberapa desa dan itu ujung desa, gitu kan, dekatnya dengan Ciramah Hilir. Kalau mau di sini aja yang deket, kan? Atau menggunakan tanah perhutani yang berhadapan dengan proyek. Saya kan ngomong nih di RDP kemarin, saya ngomong nih ke Dirjen Planologi. Saya bilang banyak proyek-proyek strategis nasional membutuhkan tanah. Akibat tidak ada koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PUPR, dampaknya adalah penggalian tanah di mana-mana tanpa izin. Terjadi kerusakan jalan, kerusakan lingkungan. Solusinya adalah tanah perhutani ini, ya kan tanahnya bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan, bikin MOU atau apa istilahnya, bertemu antar kementerian, gitu loh. Nah, kemudian kompensasinya nanti dihijaukan kembali oleh pemegang proyek dalam bentuk jaminan. Nah, yang ini juga bisa Pak, yang perhutani kan bisa didorong ke sana. Nanti saya bantu deh, ya kan saya bantu, kan jumlahnya tidak terlalu banyak, gitu kan. Jadi menurut saya di sini dulu maksimalkan itu berapa, nanti dari tanah perhutani sisanya berapa, ya kan? Proyek berjalan dengan baik, jalan terpelihara. Gitu. Kenapa nggak nanya sama saya? Coba, waktu butuhnya aja. Telepon tiap hari. Kalau udah selesai semuanya, nanya pun enggak. Lewat kebiasaan. Padahal saya mah bantu, nggak nyari apa-apa. Ayo gimana? Sok solusinya gimana?
Ya Pak, nanti kita evaluasi Pak, nanti kita tindak lanjuti. Ya sekarang hentikan sehari dulu, ya kan? Nanti malam bisa dengan saya diskusi atau besok, ya kan? Nanti ketemu dengan administrator perhutani, nanti saya fasilitasi ke jalan planologinya, proyek berjalan, jalan terjaga. Kalau ini jarak ke sini kan Bapak jaminan sebentar. Nanti saya perbaiki jalannya begitu selesai proyek itu kan proyek. Alah, Bapak direkam loh, Bapak jamin perbaiki jalan. Soalnya dan yang kedua saya minta jalan Ciratanya perbaikin dulu. Oh, siapa? Jangan gejolak-gejolak begitu. Hitung oleh Bapak, ini berapa kandungannya, yang di sana berapa kandungannya, dan ini saya minta pakai set plan. Ini kan rencananya katanya mau dibikin perumahan, mau dibikin rumah, ya bikin dong set plan-nya.
Menggunakan jalannya jalan Pemda. Kalau nggak bayar pajak, biaya perbaikan jalannya nanti dari mana? Jadi dulu.